Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Teman-teman rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala kita kembali melanjutkan membaca kitab Mukhtarat yang ditulis oleh Al-Ustaz Aun Rafiq bin Gufron hafidhahullahu taala. Sekarang kita masuk ke khobar innah. Dikatakan di sini catatan. Bismillah qala muallif hafidhahullahu taala, catatan. Khobar inna atau saudaranya itu dapat berupa, karena khobar inna adalah asalnya dari khobar mubtada yang kemasukan inna, maka cara membuat khobar inna itu sama dengan cara membuat khobar mubtada. Baik. Yang pertama ismun dohirun, isim dohir, seperti contoh di atas ya. Seperti ini fakirun, nah ini adalah khobaru lakinna marfu'un bidammati. Rakhisun sama khobaru la'alla marfu' bidammati. Aidun khobaru laita marfu'un bidammati li'annahu ismun mufrad. Makruhun sama khobaru la an-nafiyati lil jinsi marfu'un bi dhammati li'annahu ismun mufrad. Ini contoh-contoh khobar inna atau saudaranya yang berbentuk isim dohir. Dan biasanya kebanyakan khobar inna atau khobar mubtada atau khobar kana yang berbentuk isim dohir itu terbuat dari isim mushtaq atau sifat. Biasanya dari sifat musyabbaha seperti ini fakirun, rakhisun, atau isim fa'il a'idun, ikut wazan fa'ilun, atau isim maf'ul, maf'ulun, makruhun. Nah, ini kebanyakannya dari isim sifat atau isim mustaq. Itu yang pertama, khobar inna dari isim dohir. Kita lanjut yang kedua, khobar inna itu terbuat dari jumlah. Nah, jumlah adalah susunan kata yang memiliki makna yang sempurna. Dan dia terbagi dua. Yang pertama jumlatun ismiyatun, yaitu jumlah yang diawali isim yang tersusun dari mubtada dan khobar. Misalkan innal qaidina, sesungguhnya para pemimpin itu. Kenapa? Mana khobarnya? Aswatuhum, suara-suara mereka, syadidatun, sangat keras atau sangat lantang. Ini khobarnya aswatuhum syadidatun. Nah, ini khobarnya berbentuk jumlah ismiyah. Kita lihat i'rabnya. Inna itu harfu nasbin wa taukidin. Inna kalau masuk ke isim maka dia harfu nasbin wa taukidin mabniyun alal fathi la mahala lahu minal i'rab. Al-qaidina itu ismu inna mansubun bil ya'i. Inna isimnya pasti mansub bil ya'i dengan ya. Kenapa? Li'annahu jam'ul mudzakkaris salim, karena dia jamak mudzakkar salim. Aswatu itu mubtadaun marfu'un bidammati li'annahu jam'ut taksir. Hum dhamirun muttasilun mabniyun 'ala sukun fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Syadidatun khabarun marfu'un bidammati li'annahu ismun mufrad. Wal jumlatul ismiyatu minal mubtada'i wal khabari, yakni aswatuhum syadidatun, itu fi mahali raf'in khabaru inna. Khabarnya adalah jumlah ismiyah, yakni aswatuhum syadidatun. Aswatun itu jamak tidak berakal, makanya khabarnya dengan muannas mufrad. Kita lanjutkan. Contoh yang kedua, la'alal imtihana, mudah-mudahan ujian atau latihan itu apa? As'ilatuhu sahlatun, soal-soalnya mudah. Nah, ini sama, khobar jumlah ismiyah. La'alla itu harfu tarajjin wa nasbin, harfu tarajjin wa nasbin mabniyun alal fathi la mahala lahu minal i'rab. Dari kata tarajja ya tarajja tarajjian. Tapi karena dia mankus, ketika alnya hilang, keadaan majrur atau marfu, maka ya-nya dibuang dan di kasrotain. Al imtihana itu ismu la'allah.
Isimnya la'alla pasti mansubun bil fathati li'annahu ismun mufrad. Al-imtihan masdar dari kata imtahana yamtahinu imtihanan. Ifta'ala yafta'ilu. Mana khobarnya? Nah ini as'ilatu mubtada'un marfu'un bidhammati li'annahu jam'ut taksiri wa hu dhamirun muttasilun mabniyun 'ala dhammi fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Sahlatun khobarun marfu'un bidhammati li'annahu ismun mufrad. Nah, khobar mubtada pasti marfu'. Nah, wal jumlatul ismiyatu minal mubtada'i wal khobar, yaitu as'ilatuhu sahlatun, itu fi mahalli raf'in khobaru la'allah. Ya, ini sama ya. As'ilatu itu jamak tidak berakal, maka khobarnya dengan mu'annas mufrad sahlatun. Ini contoh dari jumlah ismiyah. Dan jumlah ismiyah itu bisa jadi khobar inna atau khobar mubtada atau khobar kana, syaratnya dua. Yang pertama harus tersun dari mubtada dan khobar. Yang kedua harus ada dhamir yang kembali ke isim innah kalau dia khobar innah. Harus kembali ke mubtada kalau dia khobar mubtada. Misalkan seperti ini, aswatuhum syadidatun. Dia bisa menjadi khobar inna karena terpenuhi dua syaratnya. Yang pertama terbuat dari mubtada dan khobar. Aswatuhum syadidatun. Ini mubtada dan khobar. Yang kedua ada dhamir yang kembali ke isim inna, yakni hum. Hum adalah dhamir yang kembali ke mana? Isim inna, yakni al-qaidina. Demikian pula ini as'ilatuhu sahlatun. Yang pertama terbuat dari mubtada khobar. Yang kedua apa? Ada dhamir hu kembali ke isim la'alla, yakni al-imtihanah. Nah, ini contoh jumlah ismiyah yang jadi khobar innah. Sekarang dari jumlah fi'liyah. Apa itu jumlatun fi'liyatun? Jumlah yang tersusun dari fi'il fa'il atau jumlah yang diawali oleh fi'il. Kita lihat misal, laita syababa, duhai sekiranya waktu muda itu ya'udu bisa kembali yauman, sehari saja. Taib. Kita lihat i'rabnya. Laita itu harfu tamannin wa nasbin mabniyun 'alal fathi. Sama dia dengan tarojin. Ya tamanna, ya tamanna, tamanniyan, mutamannin, sama. Ikut wazan tafa'ala yang nakis, ya, yang nakis. Asy-syababa ismu laita mansubun bil fathati li'annahu ismun mufrad. Laita itu harfu tamannin, angan-angan atau harapan yang tidak mungkin tercapai. Tamannin. Kalau tarojin itu harapan yang kemungkinan besar bisa tercapai. Kalau laita tidak mungkin tercapai atau sangat kecil sekali bisa tercapai. Kita teruskan, wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi jawazan takdiruhu huwa ya'udu ila syabab. Yauman itu dzarfu zamanin karena dia menunjukkan waktu. Mansubun, dia mansub bukan mabni. Bisa yauman, bisa yaumun, bisa yaumin karena i'rabnya bil fathati. Ya, kenapa? Li'annahu ismun mufrad. Wal jumlatul fi'liyatu minal fi'li wal fa'ili, yani ya'udu yauman, itu fi mahalli raf'in khobaru laita. Khobarnya laita. Contoh yang kedua, lawaditu anni, lawaditu sungguh aku ingin, anni bahwasanya aku, uktalu terbunuh, fi sabilillah di jalan Allah. Ya, sungguh aku sangat ingin bahwasanya aku terbunuh di jalan Allah. Kita lihat i'rabnya, lawaditu la harfu taukidin mabniyun 'alal fathi la mahala lahu minal i'rab. Harfu taukid atau dia la itu apa? Waqi'atun li jawabil qasam. Ya, dia terletak di jawab qasam. Mana qasamnya? Makhdhuf, dibuang. Takdiruhu wallahi lawaditu. Demi Allah aku sangat ingin bahwasanya aku terbunuh di jalan Allah. Dan maknanya adalah taukid. Taib. Wadid itu fi'lun madin mabniyun ala sukuni
li'annahu ittasalat bihi ta'ul fa'il. Fi'il kalau bersama dengan tak fa'il pasti mabni ala sukun. Watu domirun muttasilun mabniyun ala dhammi fi mahalli raf'in fa'ilun. Ya. Dhamir rafa' muttasil pasti jadi fa'il. Kalau nasab muttasil pasti jadi maf'ul bih apabila bersama dengan fi'il. Anni harfu taukidin wa nasbin mabniyun alal fathatil muqaddarati. Kenapa? Li'annahu ittasalat bihi ya'ul mutakallim. Terkadang dibaca annani, terkadang nunnya dibuang satu jadi anni. Nah, kalau anni itu langsung dengan fathah muqaddarah. Kenapa? Karena bersama dengan ya mutakallim. Ya. Karena kata yang bersambung dengan ya mutakallim itu harus dikasroh. Maka tandanya dengan apa? Muqaddarah. Wal ya'u dan domir ya di sini adalah domirun muttasilun mabniyun ala sukun fi mahalli nasbin ismu anna. Nah, ini dia. Ismu anna. Dari mana khabarnya? Uktalu itu fi'lul mudhari'un marfu'un bidhammati li'annahu lam yattasil bi syai'. Wa naibu fa'ilihi domirun mustatirun fihi wujuban takdiruhu ana. Nah, wal jumlatul fi'liyatu minal fi'li wa naibil fa'ili yani uktalu fi mahalli raf'in khabaru anna. Ini khabarnya jumlah fi'liyah dari fi'il dan fa'il. Fi harfu jarrin mabniyun ala sukun la mahala lahu minal i'rab. Sabilillah, sabili itu ismun majrurun bil kasrati. Walafdul jalalati Allah mudhafun ilaih majrurun bil kasrati li'annahu ismun mufrad. Wal jaru wal majruru muta'alliqun bi fi'li uktalu. Nah, jar majrur di sini muta'alliq dengan fi'il uktalu. Nah, sama dengan jumlah ismiyah, maka jumlah fi'liyah kalau jadi khobar syaratnya pun dua. Syarat pertama adalah terbuat dari fi'il fa'il. Yang terbuat harus ada dhamir kembali ke isimnya atau ke mubtada atau ke isim kana. Kalau di sini ke isim inna atau saudaranya. Ya'udu, ini khobarnya. Memenuhi syarat yang pertama ada fi'il dan fa'il. Ya'udu ada fi'il, ya'udu fa'ilnya dhamir mustatir. Takdiru huwa. Dan ada dhamir yang kembali ke isimnya. Mana dhamirnya? Ini huwa. Huwa itu ya'udu ila asyabab, isim laita. Demikian juga uktalu, ini sama, khobar anna. Yang pertama terbuat dari fi'il dan naibul fa'il. Yang kedua ada dhamir, ini mana mustatir takdiru an. Takdiru ana kembali ke ini isim ana, ya mutakalim. Artinya juga sama, aku. Nah, ini makanya dia bisa jadi khobar karena terpenuhi syarat-syaratnya. Taib. Sekarang yang ketiga, pembentuk khobar inna adalah syibhul jumlah. Apa itu syibhul jumlah? Yakni susunan atau ungkapan yang terbuat dari dhorof dan mudhof ilaih atau dari jar dan majrur. Ya, sebagaimana jumlah ada dua, syibhul jumlah juga ada dua. Yang pertama, ungkapan yang terbuat dari apa? Dhorof dan mudhof ilaih. Yang kedua, terbuat dari jar dan majrur. Kita lihat contoh, misalkan inna ma'al usri yusron. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Kita lihat i'rabnya. Inna itu harfu taukidin wa nasbin. Mabniyun alal fathi la mahala lahu minal i'rab. Ma'a itu dzarfun mansubun bil fathati wa huwa mudhaf. Al-usri itu mudhafun ilaih. Majrurun bil kasrati li'annahu ismun mufrad. Nah, wa syibhul jumlati minad dzarfi wal mudhafi ilaih fi mahalli raf'in khabaru inna muqaddam. Yusron ismu inna mansubun bil fathati li'annahu ismun mufrad. Nah, ini diantara contoh isim inna yang wajib di belakang, yang khobarnya wajib di depan, mendahului isimnya adalah ini. Apabila khobarnya itu syibhul jumlah dan isimnya nakirah. Tidak boleh misalkan inna yusron ma'al usri. Nah,
Tidak boleh. Kenapa? Karena isimnya nakirah. Baik. Kita lanjutkan yang kedua. Inna Muhammadan fil bait. Sesungguhnya Muhammad di dalam rumah. Nah, kita lihat i'rabnya. Inna taqaddama telah berlalu apa i'rabuhu, i'rabnya. Ini sama dengan yang di atas. Muhammadan ismu inna pasti mansubun bil fathati. Li'annahu ismun mufrad. Fi harfu jarrin mabniyun ala sukuni la mahala lahu minal i'rab. Al-baiti ismun majrurun bil kasrati li'annahu ismun mufradun wa syibhul jumlati minal jarri wal majruri fi mahali raf'in khobaru inna. Nah, ini contoh khobar inna dari syibhul jumlah. Taib. Ini kurang inna, ini khobaru inna. Nah, tadi adalah cara-cara pembuat khobar inna dari isim dohir, kemudian jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, dan syibhul jumlah. Kita lanjutkan. Nah, apabila inna atau saudaranya bersambung dengan ma, yakni ma-nya ma zaidah atau ma kafah, ma yang mencegah amalan inna, maka amalannya batal dan kembali menjadi mubtada dan khobar. Isimnya jadi mubtada, khobar inna jadi khobar lagi. Misalkan inna zaidan jalisun. Inna itu harfu nasbin wa taukidin mabnin ala fathi. Zaidan ismu inna. Jalisun khobaru inna marfu. Tapi ketika kemasukan ma, inna ma, maka zaidan jadi zaidun. Dia tidak beramal. Kembali menjadi mubtada. Innama zaidun jalisun. Sebagaimana sabda Nabi SAW, innamal a'malu. Nah, sama. Bin niyat al-a'malu menjadi mubtada, bukan isim inna lagi. Seperti ini, innama zaidun jalisun. Kalau makna tetap sama, harfu taukid, ya, cuman i'rabnya dia kembali menjadi mubtada. Kita lihat i'rabnya. Innama zaidun jalisun. Taib. Inna itu harfu nasbin wa taukidin. Mabniyun alal fathi la mahala lahu minal i'rab. Ya, inna kalau masukkan ma, dia berfaedah hasar, pembatasan. Hanyalah zaid, ya, yang duduk. Taib. Atau zaid, ya, yang zaid hanyalah sedang duduk. Maknanya pembatasan. Inna harfu nasbin wa taukidin mabniyun alal fathi la mahala lahu minal i'rab. Ma itu kafatun takufu amala inna. Dia adalah ma kafa yang mencegah amalnya inna. Mabniyun ala sukun la mahala lahu minal i'rab. Karena dia huruf. Zaidun itu mubtadaun, kembali mubtada marfuun bid-dhammati li'annahu ismun mufradun. Jalisun khobarun marfuun bid-dhammati li'annahu ismun mufrad. Nah, ini inna kemasukan ma, maka dia amalnya hilang. Isim kembali jadi mubtada dan khobar menjadi khobar mubtada, bukan khobar inna. Taib. Maknanya adalah untuk hasr atau pembatasan. Taib, kita lanjutkan. Nah, hamzah inna itu di kasrah, tidak di fathah. Dibaca inna, ya, bukan anna. Kapan? Apabila jatuh, ya. Kalau kita nanti baca kitab gundul maka tidak ada harokat, tulisannya sama. Ini bisa dibaca anna atau inna. Nah, kapan dibaca inna atau hamzah di kasrah? Yang pertama di awal jumlah atau kalimat. Misalkan innad dina 'indallahil Islam. Nah, ini harus dibaca inna bukan anna. Kenapa? Karena di awal jumlah atau kalimat. Kalau anna itu harus ada jumlah yang mendahulinya. Ini yang pertama. Yang kedua, setelah qasam atau sumpah, misalkan wallahi, demi Allah, inna Muhammadan Rasulullah. Enggak boleh anna Muhammadan, tidak boleh. Kenapa? Karena dia jatuh setelah qasam, wallahi.
Al wawu harful qasam atau harfu jarrin, ya. Harfu jarrin mabni ala fathi la mahala lahu min al-i'rab. Di antara huruf jar adalah wawu qasam. Lafdzul jalalah Allah ismun majrurun bil kasrati li'annahu ismun mufrad. Wal jaru wal majruru muta'alliqun bi fi'lil mahdhufin. Wal jaru wal majruru muta'alliqun bi fi'lin mahdhufin takdiruhu uqsimu. Nah, ini ada yang dibuang fi'ilnya, amilnya. Ini apa? Uqsimu. Aku bersumpah wallah demi Allah, inna Muhammadan Rasulullah. Ya, Muhammadan itu isim inna, Rasuluh khobarnya, lafdzul jalal Allah mudhafun ilaih. Itu yang kedua. Yang ketiga setelah qala, baik fil madinya atau mudhari'nya yaqulu atau amar kul. Maka setelah kata qala, baik madi, mudhari' atau amarnya itu pasti hamzanya di kasrah. Seperti ini, qalu inna ma'akum. Nah, enggak boleh anna ma'akum. Tapi apa? Inna ma'akum. Yang keempat setelah haitsu. Misalkan ini yaskunun nasu haitsu innar rahata maufuratun. Manusia itu akan bertempat tinggal di tempat yang rohata, ya, istirahat itu maufuratun terpenuhi, atau manusia itu akan tenang, ya, di mana apabila istirahat itu terpenuhi. Taib. Alhamdulillah, nah, selesai pembahasan khobar inna, ya, di mana khobar inna adalah karena di asalnya khobar mubtada, maka dia juga terbuat dari 3 isim dhohir, jumlah dan sibuhul jumlah. Demikian yang dapat Anda sampaikan, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.